Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piran Bae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Nanang adalah seorang pria sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil. Sehari-harinya, ia bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Nanang selalu berusaha menjaga kebahagiaan dalam rumah tangganya bersama istrinya, Siti. Mereka telah menikah selama 10 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yang sangat mereka cintai. Suatu hari, musibah menimpa keluarga mereka. Pabrik tempat Nanang bekerja mengalami kebangkrutan dan terpaksa menutup operasinya. Nanang pun kehilangan pekerjaannya. Sejak saat itu, kehidupan mereka berubah drastis. Penghasilan yang biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kini tidak ada lagi, dan mereka mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan membayar tagihan. Nanang mencoba mencari pekerjaan lain, namun di desa kecil mereka, peluang kerja sangatlah terbatas. Ia melakukan berbagai pekerjaan serabutan, mulai dari menjadi buruh tani hingga tukang bangunan, namun penghasilannya tidak mencukupi untuk menghidupi keluarganya. Kebutuhan hidup terus menumpuk, dan Nanang mulai merasa tertekan oleh situasi tersebut. Di tengah kesulitan itu, Siti mulai merasa frustasi dengan keadaan yang mereka hadapi. Ia merasa bahwa hidupnya semakin sulit dan tidak ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Siti yang dulu selalu setia mendampingi Nanang, kini mulai berubah. Ia sering marah dan mengeluh, serta mulai menjauh dari suaminya. Setiap hari, ia merasa semakin terpuruk dan tidak tahan dengan kondisi kemiskinan yang menimpa keluarganya. Pada suatu malam, Siti tidak pulang ke rumah. Nanang yang sudah merasa ada yang tidak beres, mencoba mencarinya ke rumah teman-teman Siti, namun hasilnya nihil. Ketika malam semakin larut, Nanang kembali ke rumah dengan hati yang penuh kecemasan dan ketakutan. Anak-anak mereka sudah tertidur lelap, namun hati Nanang tidak bisa tenang. Ia terus menunggu kepulangan Siti dengan harapan istrinya akan pulang. Keesokan paginya, Siti akhirnya pulang dengan wajah yang dingin dan tanpa penjelasan apapun. Nanang mencoba bertanya dengan lembut, namun Siti hanya terdiam. Hati Nanang semakin hancur ketika ia mendengar bisikan dari tetangga bahwa Siti telah berselingkuh dengan seorang pria kaya yang baru saja pindah ke desa mereka. Nanang tidak ingin percaya, namun sikap Siti yang semakin menjauh membuatnya tak bisa menepis kebenaran itu. Beberapa hari kemudian, Siti pergi meninggalkan rumah tanpa sepatah kata pun. Ia pergi membawa sebagian kecil dari barang-barangnya, meninggalkan Nanang dan kedua anak mereka dalam kesedihan yang mendalam. Nanang merasa dunianya runtuh. Istri yang selama ini ia cintai dan ia percayai telah memilih untuk meninggalkannya demi hidup yang lebih baik bersama pria lain. Nanang tidak bisa tidur semalaman, memikirkan apa yang salah dalam rumah tangganya. Ia merasa gagal sebagai suami dan ayah. Hatinya hancur ketika melihat anak-anak mereka yang masih kecil harus menghadapi kenyataan pahit ditinggalkan oleh ibu mereka. Nanang merasa bahwa ia telah kehilangan segalanya, pekerjaan, dan sekarang, istrinya. Namun, di tengah kepedihan itu, Nanang berusaha bangkit demi anak-anaknya. Ia tahu bahwa ia harus menjadi kuat, meskipun hatinya terluka. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Nanang terus bekerja keras, mencari cara untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya. Ia mulai berjualan di pasar, meskipun penghasilannya tidak seberapa, ia tetap berusaha untuk bertahan. Waktu terus berlalu, dan Nanang sedikit demi sedikit mulai bisa menerima kenyataan pahit yang menimpanya. Ia berusaha untuk tidak larut dalam kesedihan, meskipun setiap hari adalah perjuangan yang berat. Ia tidak pernah berhenti berharap bahwa suatu hari nanti, hidupnya akan membaik, dan anak-anaknya akan tumbuh menjadi orang yang kuat dan mandiri. Di sisi lain, Siti yang telah pergi bersama pria kaya itu, awalnya merasa senang dengan kehidupan barunya yang serba mewah. Namun, lambat laun ia mulai merasa ada yang kosong dalam hidupnya. Pria yang bersamanya ternyata tidak setulus Nanang, dan Siti merasa dirinya hanya menjadi pelarian sesaat. Kebahagiaan yang ia cari ternyata semu, dan ia mulai merindukan keluarganya yang telah ia tinggalkan. Suatu hari, Siti memutuskan untuk kembali ke desa dengan harapan bisa memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Namun, ketika ia tiba di rumah yang dulu mereka tinggali,
Ia melihat betapa beratnya kehidupan yang kini harus dijalani oleh Nanang dan anak-anak mereka. Hatinya hancur melihat betapa kurusnya anak-anak mereka, dan betapa lelahnya Nanang yang terus berjuang sendirian. Siti mencoba meminta maaf dan memohon agar Nanang menerimanya kembali, namun Nanang hanya terdiam. Meskipun hatinya masih mencintai Siti, luka yang ditinggalkan begitu dalam. Ia tidak bisa begitu saja melupakan pengkhianatan yang telah terjadi. Nanang merasa bahwa meskipun ia bisa memaafkan, hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Dengan berat hati, Nanang meminta Siti untuk pergi. Ia tahu bahwa meskipun ia masih mencintai Siti, ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Ia harus melanjutkan hidupnya dan fokus pada anak-anak mereka yang kini menjadi tanggung jawab utamanya. Nanang menatap Siti yang pergi dengan air mata di mata, namun ia tahu bahwa itu adalah keputusan yang tepat. Sejak saat itu, Nanang memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan lebih tegar. Ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, meskipun tanpa kehadiran Siti di sisinya. Nanang mungkin telah kehilangan banyak hal dalam hidupnya, namun ia masih memiliki cinta dan harapan untuk masa depan. Dan dengan itu, ia terus berjalan ke depan, meninggalkan kenangan pahit di belakangnya, dan mencari kebahagiaan yang sejati untuk dirinya dan anak-anaknya. Waktu terus berjalan, dan hari demi hari Nanang semakin terbiasa dengan kehidupan barunya tanpa Siti. Meski kesepian dan terkadang masih merasakan luka di hatinya, ia tetap berusaha kuat demi anak-anaknya. Mereka kini menjadi pusat dunianya, dan ia berusaha sebaik mungkin untuk memberikan mereka kasih sayang yang tak terbatas. Nanang selalu memastikan bahwa meskipun mereka hidup dalam keterbatasan, anak-anaknya tidak pernah merasa kekurangan cinta. Anak-anaknya pun mulai memahami situasi yang mereka hadapi. Mereka menyaksikan betapa kerasnya usaha ayah mereka untuk menjaga keluarga tetap utuh meski tanpa kehadiran seorang ibu. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang mandiri dan penuh rasa syukur, meskipun rasa rindu akan sosok ibu kadang masih menghantui hati mereka. Namun, mereka tahu bahwa ayah mereka telah melakukan yang terbaik dan tidak ingin menambah beban di pundak Nanang. Suatu hari, di tengah kesibukannya di pasar, Nanang bertemu dengan seorang wanita bernama Mariam. Mariam adalah seorang janda yang juga memiliki 2 orang anak. Ia dikenal sebagai wanita yang pekerja keras dan selalu ceria meskipun hidup dalam kesederhanaan. Tanpa disadari, Mariam sering membantu Nanang di pasar, saling berbagi cerita dan saling menyemangati dalam menghadapi tantangan hidup. Hubungan mereka yang awalnya hanya sebatas teman kerja mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Mariam adalah sosok yang hangat dan penuh pengertian. Ia pun mulai menaruh perhatian lebih kepada Nanang dan anak-anaknya. Perlahan, kehadiran Mariam membawa kebahagiaan baru dalam hidup Nanang. Meski pada awalnya Nanang merasa enggan untuk membuka hatinya kembali, ia tidak bisa memungkiri bahwa Mariam telah membawa cahaya baru dalam hidupnya yang sebelumnya dipenuhi kesedihan. Anak-anak Nanang pun mulai dekat dengan Mariam dan anak-anaknya. Mereka sering bermain bersama, saling membantu, dan saling menghibur. Kehidupan yang dulu terasa begitu kelam kini mulai terasa lebih cerah dengan kehadiran Mariam dan keluarganya. Mereka mulai membentuk sebuah ikatan yang erat, seolah-olah mereka adalah satu keluarga besar yang saling mendukung. Meskipun demikian, kenangan tentang Siti masih sering muncul dalam pikiran Nanang. Ia terkadang merenung tentang apa yang telah terjadi, dan meskipun ia telah memaafkan Siti, ia tidak bisa menghapus sepenuhnya rasa sakit yang pernah ia rasakan. Namun, Nanang juga tahu bahwa hidup harus terus berjalan, dan ia berhak untuk bahagia kembali. Mariam telah menunjukkan bahwa masih ada harapan dan kebahagiaan yang bisa diraih meskipun masa lalu tidak bisa diubah. Seiring berjalannya waktu, Nanang dan Mariam semakin dekat. Mereka menemukan kekuatan dalam kebersamaan, dan perlahan-lahan, Nanang mulai merasa bahwa dirinya bisa mencintai lagi. Mariam tidak pernah berusaha menggantikan posisi Siti, namun ia hadir sebagai sosok yang mengisi kekosongan di hati Nanang dengan caranya sendiri. Kehangatan dan keikhlasannya membuat Nanang merasa kembali hidup. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan perasaan yang campur aduk, Nanang dan Mariam memutuskan untuk menikah. Bagi mereka berdua, ini bukan hanya tentang menyatukan 2 orang yang saling mencintai, tetapi juga tentang memberikan anak-anak mereka sebuah keluarga yang utuh dan penuh cinta. Pernikahan itu dilaksanakan dengan sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan sahabat-sahabat terdekat. Setelah menikah, kehidupan Nanang dan Mariam berjalan lebih baik.
Mereka saling bahu-membahu dalam membesarkan anak-anak mereka dan menjalankan usaha di pasar. Meskipun hidup masih penuh tantangan, mereka menjalani semuanya dengan hati yang lebih ringan karena kini mereka saling memiliki. Anak-anak mereka pun tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan perhatian, sesuatu yang sangat mereka butuhkan setelah kehilangan yang mereka alami. Nanang merasa bahwa akhirnya ia menemukan kebahagiaan yang sejati. Ia bersyukur atas segala hal yang telah terjadi dalam hidupnya, baik suka maupun duka. Ia mengerti bahwa setiap peristiwa, baik yang menyakitkan sekalipun, adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuk siapa dirinya sekarang. Dengan Mariam di sisinya, Nanang percaya bahwa ia mampu menghadapi apapun yang akan datang di masa depan. Di sisi lain, Siti yang kini hidup terpisah dari mereka, masih merasakan penyesalan yang mendalam. Meski hidup dengan pria kaya, hatinya tidak pernah merasa tenang. Ia sadar bahwa kebahagiaan yang ia kejar ternyata hanyalah ilusi. Siti seringkali mengingat Nanang dan anak-anak mereka, namun ia tahu bahwa kesalahan yang ia buat telah membawa konsekuensi yang tidak bisa diperbaiki. Ia hanya bisa berharap bahwa Nanang dan anak-anak mereka telah menemukan kebahagiaan, meskipun tanpa dirinya. Nanang tidak pernah lagi bertemu dengan Siti, namun dalam hatinya ia telah memaafkan dan mengikhlaskan segalanya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki apa yang hilang, tetapi tentang menghargai dan merawat apa yang masih ada. Bersama Mariam, Nanang menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan cinta, membawa harapan bahwa masa depan akan lebih baik untuk mereka semua. Hidup mereka memang tidak selalu mudah, namun dengan cinta dan dukungan satu sama lain, mereka berhasil mengatasi segala rintangan yang datang. Nanang tahu bahwa tidak ada jaminan di masa depan, namun ia yakin bahwa selama mereka bersama, tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan selalu melindungi dan mencintai keluarga barunya, selamanya. Seiring berjalannya waktu, Nanang dan Mariam semakin menikmati kehidupan mereka yang baru. Usaha mereka di pasar mulai berkembang dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka juga mulai menabung untuk masa depan anak-anak mereka, memberikan mereka pendidikan yang layak dan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Anak-anak mereka pun tumbuh dengan baik, menjadi pribadi yang tangguh dan penuh cinta. Mereka belajar dari perjuangan orang tua mereka, dan bertekad untuk membalas kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan oleh Nanang dan Mariam. Keluarga baru ini terus membangun hubungan yang erat, saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Nanang kini merasa bahwa hidupnya telah kembali utuh. Meski pernah mengalami masa-masa kelam, ia telah berhasil bangkit dan menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kehadiran Mariam dan anak-anak mereka menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi Nanang. Ia pun bersyukur karena akhirnya ia menemukan cinta yang tulus dan sejati dalam hidupnya. Dan meskipun bayangan masa lalu kadang masih menghantui, Nanang kini lebih kuat dan siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi dengan Mariam di sisinya, ia tidak lagi merasa sendirian. Bersama, mereka akan terus melangkah maju, membangun masa depan yang lebih baik dan penuh harapan. Nanang telah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan liku-liku kehidupan. Dari kehilangan, pengkhianatan, hingga menemukan kembali cinta dan kebahagiaan. Kini, ia mengerti bahwa setiap cobaan yang datang bukanlah untuk menjatuhkannya, tetapi untuk membuatnya lebih kuat dan lebih bijaksana. Dan di akhir perjalanan ini, Nanang menemukan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita mampu menerima diri kita apa adanya, bersyukur atas apa yang kita miliki, dan mencintai orang-orang di sekitar kita dengan sepenuh hati. Hidup Nanang kini adalah cerita tentang kekuatan, cinta, dan harapan. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa meski kita pernah terjatuh, selalu ada kesempatan untuk bangkit dan menemukan kembali cahaya dalam hidup kita. Dan dengan hati yang penuh rasa syukur, Nanang melanjutkan perjalanan hidupnya, siap menghadapi apapun yang akan datang dengan senyum dan keyakinan di hati.